Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti akan melewati suatu masa yang disebut dengan ujian. Siapa yang mengira jikalau hidup itu hanya bahagia selamanya, jikalau hidup itu hanya tertawa selamanya, itu adalah persepsi yang salah. Ada kalanya kita tertawa, di lain sisi kita bisa menangis. Ada kalanya kita gembira, tapi di lain sisi kita merana, sedih seduh. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam salah satu ayat dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna allazina min qablihim falaya'lamanna allazina shadaku walaya'lamanna al-kadzibin. Yang artinya, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja mengucapkan kami beriman kepada Allah, sedangkan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, dan kami mengetahui mana orang-orang yang benar dan mana orang-orang yang berbohong. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, dari ayat di atas jelas menggambarkan bahwa siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diuji. Para sufi mengartikan bahwasanya ujian adalah merupakan ta'aruf, perkenalan. Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya, begitupun hambanya memperkenalkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, ujian dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada kalanya ujian tersebut berupa musibah. Kematiankah? Kekurangan hartakah? Kemiskinan? Itu adalah merupakan ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Padahal seperti ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan sifat jalalnya, menampakkan sifat keagungannya. Oleh karena itu, ketika Allah memberikan ujian kepada hamba tersebut berupa ujian berupa musibah, maka yang patut dilakukan oleh seorang hamba adalah kesabaran. Dikedepankan kesabaran sehingga dia mampu menjalani hari-hari ini, menjalani semua masalah dan ujian dengan lapang dada. Kemudian ujian yang kedua ada kalanya berupa kenikmatan. Harta berlimpah, mobil mewah, rumah megah, jangan kita kira bahwasanya itu semua adalah merupakan hal yang berbahagia. Akan tetapi bisa jadi harta yang kita miliki adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada saat Allah menguji seseorang dengan kegembiraan dan kesenangan, maka Allah sedang menampakkan sifat jamalnya, sifat keindahannya. Pada saat seperti ini, yang patut dilakukan oleh seorang hamba ketika Allah memberikan kemewahan, memberikan kelebihan harta benda, adalah mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sikap manusia dalam menerima ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak ada dua hal. Ketika dia ditimpa ujian berupa musibah, maka dia melakukan banyak kesabaran. Akan tetapi, manakala dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta yang berlimpah, maka yang patut dia kedepankan adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sabar dan syukur, maka ujian akan dapat kita lalui,
kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan dengan kajian ujian tadi kita mampu melewati segala sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa kesabaran dan patut syukur kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan apa yang diberikan Allah kepada kita, nikmat apapun yang diberikan kepada kita, bukan merupakan istidraj, bukan merupakan nikmat yang hanya kita gunakan sementara kemudian diambil pada saat yang lain. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa menjadi hamba yang bisa bersabar dan pandai bersyukur manakala diberikan ujian, baik berupa musibah maupun berupa kesenangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.